Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sutami SPD, CGP Angkatan Ketiga Kabupaten Merauke. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran modul 3.1 A.9, di mana pendamping praktik saya adalah Bapak Salimin SPD dan sebagai fasilitator saya adalah Bapak Suyono MPD. Ada sebuah pepatah yang disampaikan oleh Bob Talbot mengatakan bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Arti kata dari kalimat tersebut adalah mengajarkan murid bisa pandai itu bagus, tetapi yang terbaik dan paling penting adalah mengajarkan mereka tentang hal-hal yang tidak bisa dihitung nilainya atau sesuatu yang berharga dalam hidup ini, seperti prinsip, kode etik hidup, kebaikan, nilai moral, pengabdian, dan sebagainya. Orang pintar belum tentu memiliki etika yang baik, dan orang yang beretika sudah tentu baik. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam mengelaborasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Keputusan guru sebagai pemimpin haruslah sesuai dengan arah dan tujuan pembelajaran. Unsur pratap triloka yang menjadi dasar kerja seorang guru adalah Engar Sosong Tulodo, Ing Matio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Engar Sosong Tulodo, seorang pemimpin atau guru haruslah memberikan teladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin haruslah mampu menarik partikel-partikel di sekitarnya untuk bisa diajak bersinergi mencapai sebuah visi sekolah. Ing Madio Mangunkarso, seorang pemimpin atau guru harus bisa bekerja sama dengan orang yang dididiknya atau murid. Seorang pemimpin haruslah mampu mempererat hubungan antara guru dengan murid, namun tidak melanggar etika jalur pendidikan. Tutwuri Handayani, seorang pemimpin atau guru harus bisa menjadi motivator, memberi semangat bagi anak didiknya, mendorong kinerja murid mengembangkan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan pratap Tirloka tersebut, guru dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mengambil keputusan secara tepat dan efektif. Keputusan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung dapat menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai sehingga guru diharapkan menjadi lebih baik, mandiri maupun berkualitas. Dalam kehidupan, terkadang nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan dengan teori dan peraturan seperti kasih sayang, kebenaran, keadilan, nilai-nilai dan prinsip dalam diri sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan seperti nilai keyakinan, kesetiaan, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab, serta penghargaan akan hidup. Nilai-nilai atau prinsip inilah yang mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur suatu dilema etika. Sebagai guru penggerak, maka nilai dan peran guru penggerak adalah mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid akan mempengaruhi prinsip-prinsip dalam pengambilan sebuah keputusan. Kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan coaching
atau bimbingan, yakni bagaimana seseorang melakukan kegiatan menggali potensi yang dimiliki oleh kuci dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Tentunya keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik dan efektif bagi penyelesaian masalah kuci. Hubungan kemitraan antara coach dan kuci yang setara membuat kuci dapat mengambil sebuah keputusannya sendiri di mana coach hanya berperan sebagai penuntunnya saja. Kegiatan coaching yang dilakukan dalam pengambilan keputusan yaitu dengan menggunakan model Tirta. Tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Studi kasus pembahasan yang dilakukan yang fokus pada moral dan etika dihadapkan pada dilema etika dan bujukan moral, di mana dilema etika adalah suatu situasi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana secara moral kedua pilihan itu benar namun bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. 4 paradigma dilema etika. Dalam pembahasan khusus dimulai dari menentukan paradigma dilema etika, yaitu individu lawan masyarakat atau individual lawan komuniti, kebenaran versus loyalitas atau truth versus loyalty, keadilan lawan kasihan atau justice versus mercy, dan jangka pendek lawan jangka panjang atau disebut juga short term versus long term. 3 prinsip pengambilan keputusan antara lain berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis aturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis peduli atau care-based thinking. 9 langkah pengambilan dan keputusan adalah: pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan; kedua, siapa yang terlibat; ketiga, fakta-fakta; keempat, uji benar atau salah; kelima, uji paradigma; yang keenam, prinsip resolusi; yang ketujuh, investigasi opsi trilema; yang kedelapan, membuat sebuah keputusan; dan yang kesembilan adalah tinjau dan refleksikan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Karena saat kita mengambil suatu keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran, maka akan memberikan dampak positif bagi semua pihak, khususnya pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah, di antaranya murid, guru, rekan sejawat, orang tua murid, maupun pihak komunitas sekolah lainnya, sehingga tercipta murid merdeka belajar. Kesulitan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan adalah perbedaan persepsi warga sekolah, kemudian pengaruh nilai dan budaya masyarakat di lingkungan. Yang ketiga, dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika, yaitu ketika saya dihadapkan antara memilih keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi dan membuat pengecualian karena bermurah hati dan kasih sayang di sisi lain. Pengambilan keputusan yang tepat akan mempengaruhi cara mengajar seorang guru untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid. Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Karena pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran haruslah keputusan yang tepat. Dengan keputusan tepat, maka seorang guru akan mengarahkan potensi dan bakat yang dimiliki murid-muridnya sesuai dengan kodratnya. Kesimpulan akhir dari koneksi antar materi yaitu nilai dan peran seorang guru sangatlah berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi muridnya. Dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif bagi banyak orang, guru menentukan paradigma, prinsip, dan sesuai 9 langkah pengambilan keputusan. Keputusan tersebut memberikan dampak positif bagi murid, guru, maupun lingkungan kita.
Guru dapat melakukan pendekatan inquiry apresiatif, model baca, pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, serta metode coaching model Tirta untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah, lingkungan yang kondusif, serta murid merdeka, bahagia lahir dan batin. Demikian tadi koneksi antar materi modul 3.1 A9 dan salam guru penggerak Indonesia maju.